Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun di Zoom. Kita akan beribadah bersama pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan boleh mengumpulkan kita untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti dari Mazmur 96 ayat 7-9 berkata, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita siap, kita rindu untuk menyembah Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati kita mau siapkan diri kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Ku rindu lawatan-Mu. Kami rindu hadir-Mu di tempat ini. Kami rindu Roh-Mu mengurapi diri kami Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
saudara berdiam diri, menghadap hadirat Tuhan dengan sepenuh hati, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan, Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan. Kau boleh melakukan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, saat ini, saat ini Tuhan, saat ini, Yesus. Bapa, seperti pujian ini Tuhan, kami rindu akan hadir-Mu di tempat ini. Kami rindu akan lawatan Roh-Mu ya Tuhan Yesus untuk kami. Kami siap ya Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa. Ampuni Tuhan semua kesalahan kami. Layakan kami ya Tuhan Yesus untuk datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh mendapatkan berkat, kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau pujikan nyanyian pujian dari nomor 171, kita dikenali karena kasih Kristus. Kita akan pujikan keempat baitnya. Boleh sambil bertepuk tangan, kita akan pujikan pujian ini. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus, kita sekalian satu dalam Roh Kudus, dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Bait kedua, kaum wanita, mari jalan bersama bergandengan tangan, mari jalan bersama bergandengan tangan, kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali.
baik kita mengucap syukur karena kita dikenal karena kasih Kristus, karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul Hiduplah sebagai warga kerajaan surga, diambil dari Filipi 3 ayat 17 sampai 31. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian, Firman-Mu taman yang permai. Saudara, kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua untuk juga mendengar dan menerima firman-Mu pada saat kami datang menyembah, memuji dan menyatakan bakti, syukur, hormat kami kepada Engkau. Karena itu kami memohon biarlah Roh-Mu yang kuduslah yang tetap menguasai hati pikiran kami semua, siapapun kami mulai dari anak-anak sampai kaum dewasa, dan juga Roh Kudus berkenan membimbing kami mengerti, memahami firman Tuhan ini, supaya bukan saja kami mendengar, tetapi kami mengerti, memahami, bahkan melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan penucapan syukur dan sukacita kami semua menyambut, mendengar dan menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sehat semua ya. Baik yang di gereja maupun yang di ruang Zoom. Karena memang pasti masih lebih banyak yang hadir di ruang Zoom, karena di ruang gedung gereja
masih terbatasi. Sekalipun sudah bisa 75, ya sudah bisa 75. Dan tadi Kensi memberitahu kepada saya hari ini lebih ramai gitu. Lalu saya katakan bukan lebih ramai minggu lalu Ken. Bu Septi bilang enggak, kayaknya lebih ramai hari ini. Ya, minggu lalu ulang tahun gereja, jadi mungkin perasaan saya juga lebih ramai ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasanya yang di ruang Zoom khususnya, mari setiap kali link pendaftaran ibadah, silahkan segera mengisi ya, segera mengisi sehingga bisa segera disiapkan segala sesuatunya. Kalau memang lebih nanti akan disiapkan di ruang balkon, ya di ruang balkon. Rasanya gedung gereja kita masih cukup mewadahi lebih daripada 75 ya, lebih daripada 75. Nanti saya disitulah dengan pelayan ibadah, jadi masih bisa yang paling depan. Biasanya depan kan dikhususkan untuk pendeta. Tadi anak saya Karen bilang, Papa mau duduk di mana? Lalu saya tanya balik, masih kurang? Iya, ya sudah saya geser di situ ya. Jadi saya geser di situ. Nanti kalau di sini saya naik ke situ ya. Kalau di sini penuh di kantor saya ya, gitu ya. Enggak. Jadi Bapak Ibu rasanya mari yang penting kita jaga protokol kesehatan kita masing-masing ya. Supaya kerinduan kita untuk dapat beribadah bersama-sama di ruang gedung gereja, apalagi Bapak Ibu Saudara yang memang agak susah dengan menggunakan ruang Zoom, silahkan ya bertekad untuk mengisi, segera mendaftar ya, segera mendaftar. Jadi saya senang Bapak Ibu Saudara terus berada dalam komitmen untuk datang kepada Tuhan. Karena bukan saja supaya kita diberkati, tetapi terutama menjadi kesempatan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya juga menyambut selamat datang kepada Kurnia Immanuela yang pagi ini bersama-sama dengan kita dalam ibadah. Panggilannya Ella, itu adalah anggota gereja baptis Bu Suling, Salatiga. Silahkan Ella berdiri. Ya, rupanya sudah satu bulan ini berada di Batu Ceper, Tangerang, kerja di Mayora, ya kerja di Mayora. Dan tadi malam gembalanya Pak Pendeta Samuel WA saya, langsung saya kejar. Jadi artinya kejar dengan WA, telepon, dan saya langsung telepon Ella. Dan terima kasih Ella, pagi ini bisa bersama-sama dengan kita, ya dengan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah, Bu Stefanus pada jam yang sama, 9:30 ini dipercaya oleh Tuhan melalui Pendeta Made Gereja Baptis Muara Karang untuk berkhotbah melayani dalam ibadah di GBI Muara Karang, karena Pendeta Made ada pelayanan di tempat lain. Jadi saya mensupport Pak Pendeta Made, izin kepada saya dulu, boleh silahkan, itu kesempatan untuk bisa melayani. Dan selamat melayani, tadi sempat bergabung bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, menutup bulan Oktober ini, minggu terakhir dalam khotbah minggu pertama mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Minggu kedua mengenal Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya. Lalu yang ketiga, minggu ketiga menjadi serupa dengan Kristus, Pak Yohanes Wijaya yang berkhotbah. Lalu kemarin dalam ulang tahun gereja Mature in God Spirit, dewasa rohani di dalam Tuhan. Dan hari ini dalam pasal yang sama, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21, ya bukan 31. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21, saya memberi judul hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Ya, hiduplah sebagai warga
kerajaan surga. Mengapa? Karena memang kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk bergerak, untuk melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan kita di dunia ini. Rasul Petrus menyebut kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu sebagai seorang perantau. Ya, sebagai seorang perantau. Itu berarti menunjukkan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya memiliki status tersendiri sebagai warga kerajaan surga. Saya membaca Bapak Ibu Saudara Alkitab kita, Filipi pasal 3, ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengerti, sudah sering kali, kerap kali diberitahu bahwa surat ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Ditulis ketika dia berada dalam situasi yang tidak nyaman karena dipenjarakan. Dipenjarakan bukan karena kriminalitas, dipenjarakan bukan karena tindakan pidana, tetapi dipenjarakan karena Injil. Dipenjarakan karena Injil. Tetapi dari tulisan-tulisan Rasul Paulus mendorong kehidupan iman kita sebagai orang-orang percaya untuk semakin dewasa dan memandang jauh ke depan, yaitu kepada Yesus Kristus, Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya fokusnya berada di ayat yang ke-20 dan 21. Saya membacakan ulang untuk kita semua. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Dikatakan awal dari ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Seperti di depan saya katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bergerak, untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sesungguhnya merupakan lahan di mana kita merantau, kata Petrus. Dan oleh sebab itu, hiduplah
sebagai warga kerajaan surga. Hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Mengapa? Kan begitu ya. Jadi mengapa? Bukankah kita memang masih jelas-jelas kaki kita ini masih berdiri di atas bumi ini, di atas tanah? Bukankah kita benar-benar fisik kita bergerak masih berada di dunia? Justru itulah. Karena kita masih bergerak, masih hidup di tengah-tengah dunia ini, hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Di kitab 1 Yohanes itu dijelaskan bahwa, menggambarkan bahwa dunia ini digambarkan sebagai atau seperti situasi yang gelap, yang sedang menuju kepada kehancurannya, yang sedang menuju kepada kebinasaannya, ya, kepada kebinasaannya. Itu berarti tidak akan lama, artinya ada batas tertentu. Bumi ini akan lenyap. Peneliti mengatakan untuk tahun kesekian Jakarta akan tenggelam. Begitu ya katanya, aku juga nggak ngerti ya, aku bukan ahlinya. Ya bukan ahlinya. Semoga enggak, tetapi kan kita enggak tahu. Tetapi yang jelas Alkitab berkata bahwa langit bumi ini akan berlalu. Betul ya? Akan berlalu. Mengapa saya dan saudara sebagai orang percaya yang masih diberi kesempatan untuk bergerak, hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup sebagai warga kerajaan surga? Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, Bapak Ibu, yang pertama, mengapa kita harus hidup sebagai warga kerajaan surga? Yang pertama jelas Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita telah ditetapkan sebagai warga kerajaan surga. Tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, yang ditetapkan sebagai warga kerajaan surga itu tidak semua orang yang hidup di muka bumi ini. Enggak. Tetapi hanya orang-orang yang telah bersatu dengan Kristus Yesus. Hanya orang-orang yang telah menyatu dengan Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang telah dipersatukan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Orang itu ditetapkan sah, disahkan, dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga. Ya, menjadi warga kerajaan surga. Jadi saudara, luar biasa ya. Jadi mungkin saudara pernah mendengar, saya pernah mendengar orang senang sekali menjadi warga negara asing. Apalagi Amerika gitu ya. Wah, wong mau ke Amerika aja nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, itu. Betapa bahagianya ya. Padahal belum tentu juga ya di sana. Bahagia. Orang membayangkan kalau saya menjadi warga negara Amerika, wah, luar biasa begitu ya. Mantap rasanya. Karena negara ini negara yang luar biasa begitu ya. Orang akhirnya mencoba mencari menjadi warga negara di sana. Kita ini menjadi warga kerajaan surga. Senang nggak Bapak Ibu Saudara? Respon Bapak Ibu Saudara seperti apa? Ah, biasa-biasa saja pendeta. Gitu. Wah, luar biasa. Kalau kita ini orang yang sesungguhnya tidak layak karena keberdosaan kita, karena pelanggaran kita, karena berbagai perilaku jahat kita, lalu kita ditetapkan menjadi warga kerajaan surga. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan barang siapa yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Oh, itu kan luar biasa tuh ya. Hebat sekali. Ya, hebat sekali. Waktu itu ketika saya tidak lewat jalur hukum sih, artinya tidak lewat jalur pengadilan.
Saya diadopsi, saya diangkat menjadi anaknya Pak Dwijo Sudarmo. Di kampung saya, seorang priayi, bukan piyayi ya, seorang priayi, seorang penilik sekolah, seorang yang luar biasa dihormati. Itu saya bangga sekali, senang sekali. Senang sekali. Saya sedih kemarin Bapak dipanggil Tuhan, Pak Dwijo Sudarmo dipanggil Tuhan, saya nggak bisa hadir karena pandemi. Waktu Ibu, ya Bu Dwijo, saya hadir karena memang saya punya ikatan batin. Ya, saya punya ikatan batin di situ. Wah, saya senang sekali. Ya, senang sekali. Saudara, kita semua, orang-orang percaya, Yohanes berkata, firman Tuhan berkata, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu kita ditetapkan status kita sebagai warga kerajaan surga. Itu yang menetapkan Allah. Bukan kemauan kita, bukan karena kita baik, tetapi sungguh-sungguh karena kasih Allah yang sempurna itu, yang memungkinkan kita ditetapkan menjadi seorang warga surga. Jadi mari kita sadar, mari kita ingat, sekalipun kita ini masih di dunia, status kita itu Bapak Ibu Saudara, walaupun jelas KTP kita itu KTP Indonesia, ya toh? Mana KTP saya? Jangan-jangan nggak ada nih. Ya, fotonya sudah bulukan karena gitu. KTP kita sah. Hanya di KTP ini tidak pakai Stefanus Pak Pompi. Jadi Ngatimin, gitu, nama asli dari kampung ya. Tapi sah sebagai warga negara Indonesia, sah sebagai warga RT 11, RW 14, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia. Gitu. Jadi kemana-mana ini status ini harus dibawa. Ya, harus dibawa ini status ini. Demikian juga kita, saudara. Status sebagai warga kerajaan surga itu melekat, bukan nanti. Ya bukan nanti, tetapi sudah diberikan, sudah disahkan pada saat kita percaya Yesus. Pada saat kita menerima Yesus. Itu sudah ditetapkan, jadi harus melekat, saudara. Harus melekat. Kalau zaman dulu bawa Alkitab masuk koran. Ya betul ya, bawa Alkitab masuk koran. Mestinya sekarang masuk mana? Masuk handphone sih pendeta. Gitu. Jadi maksud saya dulu pergi ke gereja itu orang takut-takut ya. Sekarang orang pergi ke gereja takut apa? Masa sih? Enggak takut Pak Pompi? Takut COVID. Betul? Di pasar enggak ada COVID, di kantor enggak ada COVID, di mall enggak ada COVID, di gereja ada COVID. Betul enggak? Karena takut. Nah saudara, mari status sebagai warga kerajaan surga itu terus kita bawa kemana-mana. Karena memang kita sudah ditetapkan. Itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 18-19 itu tidak akan mewarnai kehidupan kita. Apa itu? Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 3. Ayatnya supaya lengkap mulai 17 lagi ya, saya bacakan ya. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan bahkan ini harus digarisbawahi ini. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, coba. Ini bukan cengeng saudara, tapi keprihatinan. Ini duka yang mendalam karena cara hidup orang. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib, sebagai musuh salib, ya, memusuhi salib Kristus. Nah, orang yang demikian dikatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Karena mereka menjadi seteru salib, tidak percaya kepada salib, memusuhi salib, maka kebinasaan, ini salib yang dimaksud adalah kematian Yesus Kristus ya, kematian Yesus Kristus, itu kebinasaan menjadi upah mereka. Ya, Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi kalau perut ini kosong seolah-olah sudah dunia itu hancur lebur gitu ya. Jadi, tadi saya tanyakan, kamu udah sarapan belum? Belum.
wah kamu tahan lapar ya. Gitu. Anak kecil seringkali tahan lapar ya, malah kita yang nggak tahan lapar. Perut terus yang dipegang-pegang. Ya pokoknya yang dipikirkan urusan perut gitu ya maksudnya itu. Kemuliaan mereka ialah aib. Jadi seneng. Kemuliaan tuh, kalau Paulus begitu kan dulu. Kalau mengane jemaat itu kesukaan dia. Itu kemuliaannya, kebanggaannya. Itu mematikan jemaat, memenjarakan jemaat. Mengane jemaat itu kemuliaannya, kebanggaannya. Itu Paulus begitu dulu. Begitu ya. Pikiran mereka, saudara, dikatakan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nggak ada itu pikirannya surga, tentang surga. Nggak ada itu pikiran tentang rohani. Yang dipikir perkara apa? Duniawi. Hati-hati nih, bisa jadi juga menyusup dalam kehidupan orang-orang Kristen nih. Ya. Jadi yang pikirannya itu, orientasinya itu duniawi. Hati-hati. Nah mestinya tidak demikian maksudnya. Mengapa kita harus hidup sebagai warga kerajaan surga? Karena kita sudah disahkan, kita sudah ditetapkan, itu melekat. Sekalipun kita berada di dunia, yang isi dunia ini bukan semuanya orang Kristen, yang isi dunia ini bukan semuanya orang yang setia kepada Tuhan, yang isi dunia ini bukan semuanya orang yang takut akan Tuhan, mari kita membawa status itu. Betul ya? Dulu ketika 89 saya memutuskan untuk, karena panggilan saya, menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Kemudian saya memutuskan untuk diperlengkapi di STBI. Saya membayangkan STBI itu isinya malaikat. Pak Septi. Karena di samping tempatnya di atas, gitu, di bukit yang sudah ke seminari ya, itu tempatnya di atas. Ada berapa trap Bu Lina? Sudah pernah menghitung? Belum ya? Aku juga nggak kau berhitung karena banyak trapnya. Bu Ete pernah menghitung? 90. Pernah ngitung? Luar biasa itu. 90. Kalau perutnya sekarang kira-kira gampang nggak itu naik? Saudara, bayangan saya ini Bukit Simongan tempatnya orang-orang yang suci. Karena namanya sekolah hamba Tuhan. Betul ya? Gitu. Ternyata ketika saya menjadi ketua senat STBI, seminari waktu itu, ada orang yang nyuri duit, ada orang yang nyuri sabun, biasa itu, sabun entek, gak dikonconi jiko gitu. Ini bukan menjelekkan, tapi satu sisi saya ingin mengatakan, itulah dunia. Jangan berpikir lembaga Kristen mesti baik-baik, enggak. Tetapi ingatlah, jangan lalu, enggak apa-apa kalau begitu. Enggak. Harus disikapi secara positif bahwa kita orang-orang yang telah ditetapkan menjadi warga kerajaan surga. Pikiran kita itu jangan dunia terus. Maaf, seperti ibuan saya mengatakan ya, Tuhan kita itu jangan perut kita. Jangan perut kita terus. Jangan. Pikir Tuhan. Pikir hal-hal rohani. Pikir yang perkara-perkara yang di atas gitu loh. Jangan dingkluk terus, tahu dingkluk itu. Tunduk gitu. So pengerti ada berkat gitu kan. Berkatnya dari atas. Amin saudara. Berkatnya dari Tuhan. Yang ngatur rezeki itu Tuhan. Yang ngatur rezeki itu Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi mengapa saya dan ibu bapak saudara harus hidup sebagai warga kerajaan surga? Karena status kita. Kita ini sudah ditetapkan bukan karena kita baik, justru karena kita jelek, kita jahat, lalu kasih karunia Tuhan menganugerahkan kepada kita sah menjadi warga kerajaan surga. Lalu yang kedua. Saya tidak sampaikan semua ya. Jadi karena waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita yang ke berapa? 2 kalinya.
Saudara percaya nggak kalau Yesus akan datang? Amin. Saudara tahu? Kapan? Jumat Kliwon? Enggak. Enggak pernah tahu. Selasa Kliwon? Wah, enggak ada yang tahu. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan, tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian, salah itu. Itu nyalain Alkitab. Ya, jangan percaya itu. Ya, jangan percaya. Ya, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak tahu. Yesus saja tidak tahu waktu itu mengatakan begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa saya dan saudara harus hidup sebagai warga kerajaan surga? Karena kita sebenarnya sedang menantikan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, datang untuk kedua kalinya. Dan itu pasti. Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu-ragu, Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Hanya kita tidak pernah tahu. Dan karena itu hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Itu. Ya karena kita tidak tahu. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah karena kamu tidak tahu kapan hari itu tiba. Kalau saya diberitahu, kalau saya tahu bahwa umur saya tinggal 10 hari lagi, maka mulai jam ini saya nggak akan pulang ke rumah. Pak Jati, saya akan tinggal di sini berdoa terus berlutut, sampai lutut saya gosong. Bahkan mungkin saya ajak Bu Stefan, yuk ke gereja, nggak usah kemo, saya bilang gitu. Wong tinggal 10 hari. Nggak tahu. Dan justru karena tidak tahu itu Bapak Ibu Saudara, status kita sebagai warga kerajaan surga harus betul-betul diperhatikan. Karena kita sedang juga menantikan kedatangannya. Dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Coba perhatikan ayat itu ya. Saya bacakan. Oh, ini luar biasa ini. Ayat yang ke-20 dan 21 ya, supaya lengkap ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga, ya dari surga itu juga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang, perhatikan Bapak Ibu, 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Bapak Ibu Saudara, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Hebat enggak? Biasa Bapak Ibu. Sehebat apapun, apa itu ya? Secantik apapun, semulus apapun, kuning apapun tubuh kita, itu dikatakan hina. Mau menghabiskan wanita, ibu-ibu, make up seharga berapapun. Ya bukan berarti lalu nggak usah kalau gitu pendeta, aku pulang nggak usah make up, tak buangi semua. Jangan. Nanti suamimu pada marah nanti. Ya, harus tetap bersolek, wajar saja. Enggak terserah, aku nggak ngatur lah. Maksud saya, oke, sah-sah saja, baik adanya Bapak Ibu merawat tubuh. Dan memang harus demikian. Ya, jangan dibiarkan tubuh kita, memang dirawat, ya toh, kukunya panjang diketoki. Saya suka sekarang ini, mungkin sudah 2 bulan ini melihat di YouTube atau di Facebook itu Sinau Hurib. Sinau hidup itu ada seorang yang saya merasa luar biasa. Ya, luar biasa. Seorang mungkin darah Pati di sana ya. Dari Pati itu sampai ke Surabaya, ke Bandung, ke Jakarta, kemana-mana. Sinau Hurib, tanya, antari di situ. Itu pekerjaannya adalah menolong, membersihkan, menolong supaya baik lagi orang yang punya gangguan jiwa. Luar biasa. Suami istri nih. Sampai Mbah Kirun itu sudah kenal lama. Berarti ini sudah lama ini. Ya, Pak D. Kirun. Pelawak itu loh ya. Itu, Sinau Hurib. Itu, nanti. Itu luar biasa. Dia menolong orang yang sakit jiwa. Rambutnya kan biasanya nggak pernah keramas itu ya.
Wes gembel gitu. Jadi istrinya itu motong itu, saya senang sekali. Mbok malam kadang-kadang saya wah belajar banyak dari ini. Oh, luar biasa ya orang punya hati demikian. Ya, mau repot gitu, mau repot ya, mau repot. Suami istri nih, kalau wah ini baik sekali ya, sepakat untuk yang baik. Sepakat untuk yang baik. Banyak pelajaran itu. Sinau urip namanya, sinau hidup, belajar dari kehidupan. Ya, orang gila sudah ileren sudah, macam-macam lah, udah macam-macam. Itu sampai dipotongi kukunya, ya berontak-berontak, cekar-cekar sampai luka-luka, gitu ya, gitu. Lalu dipotong rambutnya, disiapkan baju, kaos oleh ini, lalu dimandikan, sampai jadi ganteng, ya sampai jadi ganteng. Jadi luar biasa, saudaraku yang saya kasih dan Tuhan. Jadi tubuh dirawat sedemikian rupa, apa gitu. Ingatlah bahwa tubuh ini juga panah, betul ya? Saya ingin katakan itu. Jadi tubuh ini panah. Memang harus dirawat ya. Tidak boleh tidak dirawat. Bu Stefanus minggu lalu begini, ngomong dengan saya begini. Papa ganteng. Waduh, terima kasih aku. Manyes gitu aku. Gitu ya. Kenapa kok tumben-tumbennya? Karena ibu ini orang yang, dia mengaku sendiri, orang yang sangat sulit memuji orang, termasuk bojone dhewe. Gitu. Aduh yang ganteng kenapa? Rambutnya ngono wae, gitu aja. Jadi pendek begini, lalu dicat. Oh gitu ya. Padahal aku maunya putih saja gitu ya. Ya, lalu ibu bilang jangan putih, dicat saja. Oh ya sudah. Harus dirawat, artinya saya bilang, harus dirawat, nggak boleh, ibu-ibu juga pendeta, semir. Saya ingat 23 tahun yang lalu Pak Pompi ini, selain ibu-ibu. Pak Pompi sampai mau bawa saya ke salon. Kalau Pak Pendeta tidak mau dicat rambutnya, tak bawa ke salon. Gitu. Begitu, lupa ya. Lupa. Artinya apa? Dirawat tubuh ini. Tetapi ingatlah, mau dirawat seperti apapun, tubuh ini panah. Dan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita menanti dengan penuh kerinduan? Karena kita akan diubah. Ya. Saya bacakan dalam bahasa sehari-hari ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini, ya. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia. Siapa nggak suka? Siapa nggak pengen? Diubah oleh Kristus seperti tubuhnya Kristus sendiri. Tubuh yang tidak lemah, tubuh yang tidak hancur, saudara. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan, tubuh yang mulia. Ini saudara, hanya bedanya besok nggak ada itu namanya lirak-lirik. Ini kok tubuhnya nggak cakep, cantik, nggak ada lirik lagi, nggak ada. Kalau sekarang kan baru ini aja sudah dilirik sampai habis-habisan kan. Dulu besok nggak ada itu. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara bahwa tubuh yang hina ini, tubuh yang lemah ini, tubuh yang hancur, yang bisa hancur ini akan diubah oleh Kristus sendiri. Seperti tubuhnya siapa? Tubuhnya Kristus sendiri. Mengapa kita tidak hidup sebagai warga kerajaan surga? Kalau tubuh ini hancur, akan hancur. Saudara, jadi mari Bapak Ibu Saudara kita benar-benar hidup sebagai warga kerajaan surga. Karena kita sedang menanti sesuatu yang luar biasa. Di mana kita akan diubah tubuh yang hina, tubuh yang panah, tubuh yang lemah, tubuh yang bisa hancur ini akan diubah oleh Kristus sendiri seperti tubuhnya sendiri. Yang tidak akan hancur. Yang tidak akan hancur. Karena itu mari kita merindukan itu. Orang yang rindu bagaimana Bapak Ibu? Orang yang punya sikap yang rindu. Pasti dia terus memandang jauh memandang ke depan. Kalau saudara menunggu seseorang di halte, pasti setiap kali bis datang, ada enggak? Ada enggak? Pandangan kita fokus. Ya,
Begitu. Jadi mari kita memandang ke depan. Mari kita memandang Yesus Kristus. Mari kita memandang juru selamat kita. Mari kita memandang pribadi kita. Pribadi Allah yang dapat mengubah tubuh kita. Ya, yang dapat mengubah tubuh kita. Jadi kiranya Bapak Ibu Saudara, dua kebenaran ini akan menolong kita benar-benar kita hidup sebagai warga kerajaan surga sekalipun kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan sudah menetapkan kita, status kita mulai hari ini, mulai saat kita percaya, bukan nanti. Lalu yang kedua, kita sedang menantikan kedatangannya untuk mengubah tubuh yang fana, yang lemah, yang hancur ini dengan tubuh kemuliaan, yaitu tubuhnya sendiri. Mari kita hidup sekali lagi sebagai warga kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, memang benar, kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Justru itulah firman Tuhan untuk kita, orang-orang yang masih ada di dunia ini. Kita diserukan oleh firman Tuhan supaya kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Karena Kristus telah menjadi jalan mengubah status kita. Allah melalui dan dalam Yesus Kristus memberi kepada kita status kewargaan kita, yaitu warga negara surga. Karena itu mari kita tampil sebagai orang-orang yang hidup di dunia ini sebagai warga kerajaan surga. Mari kita menjauhkan pikiran-pikiran kita yang semata-mata tertuju hanya perkara-perkara duniawi saja. Dan mari kita dengan penuh rindu menantikan kedatangannya untuk kedua kalinya. Karena kita akan diubahkan, tubuh kita akan diubahkan, tubuh yang fana, tubuh yang lemah, tubuh yang dapat hancur ini akan diubahkan menjadi seperti tubuhnya sendiri, tubuh Kristus yang mulia itu. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk meresponi firman Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara supaya saudara hidup sebagai warga kerajaan surga. Sekalipun masih ada di dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Jangan mengikuti gerak langkah dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Jangan menjadikan perut sebagai Tuhanmu. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Sang Pemelihara kehidupan kita. Milikilah kerinduan yang besar untuk menanti kedatangannya. Kedatangan Kristus Yesus untuk kedua kalinya. Milikilah sikap
seorang yang menanti. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus Kristus. Arahkan ke depan. Jangan menoleh ke kiri, ke kanan, atau bahkan ke belakang. Tetapi arahkanlah pandanganmu ke depan, kepada Kristus Yesus. Pusatkanlah hidupmu kepadanya. Nyatakan Yesus Kristus itu ada di dalam hidupmu. Di tengah-tengah dunia yang cemar, di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan noda. Ambillah sebuah keputusan secara pribadi di hadapan Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang gedung gereja ini maupun ruang Zoom. Berkomunikasilah secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang memang perlu diperbaharui, mungkin selama ini saudara tidak memusatkan pandangan kepada Yesus Kristus, tetapi mengarahkan kepada pikiran-pikiran duniawi semata. Berubahlah. Akuilah itu di hadapan Tuhan. Dan mintalah kekuatan untuk saudara berubah. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita pujikan pujian ini bait pertama. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu. Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kita akan pujikan bait yang kedua, dan setelah itu saya minta Ibu Natalina akan menyampaikan doa ucapan syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bertanya dalam diri kita, apakah Dia pembacanya? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat Yesus di dalam kita? Kita didorong untuk menyatakan Yesus dalam dan melalui kehidupan kita. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman Tuhan dengan hati yang teguh.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada kesempatan siang hari ini kembali untuk kesekian kalinya Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan. Walaupun memang kami masih hidup di tengah-tengah dunia, tetapi sesungguhnya kami adalah warga kerajaan sorga, yang semestinya hidup kami dipimpin oleh Tuhan, hidup kami berfokus kepada Engkau, untuk memuliakan Engkau, bukan untuk mementingkan keinginan diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, beri kepada kami kekuatan yang dari Roh-Mu, beri kepada kami kekuatan, kuasa yang daripada Engkau, supaya kami boleh menjalankan kehidupan ini dan tetap memandang hanya kepada Tuhan, bukan terlarut kepada persoalan-persoalan duniawi yang sedang kami hadapi, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan, setiap orang yang melihat kehidupan kami, yang ada bersama-sama dengan kami, boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang Tuhan telah curahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup tentang betapa kuasanya Engkau, tentang betapa kasihnya Engkau yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami hadir ya Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu, berdoa, menyerahkan setiap persembahan kami, persepuluhan kami yang akan kami berikan ya Tuhan Yesus, supaya boleh menjadi keluasan pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami, jemaat-Mu yang boleh memberi ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan pujikan Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih.
pada pagi hari ini Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Saudari Marta Oktaviali tanggal 31 Oktober, Saudari Novita Darmayanti 2 November, Ibu Ria Novita tanggal 4 November, dan Saudari Stelani Chandra tanggal 5 November. Kita mau ucapkan ulang tahun kepada teman-teman kita mau pujikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu telah selamat ulang tahun. Panjang umurmu, panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat ulang tahun. Baik, apakah yang hadir di ruangan ini atau di ruang Zoom, Tuhan Yesus Kristus memberkati, ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan terima kasih oleh karena kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam beribadah, berbakti kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Selamat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan tetap tampil sebagai warga kerajaan surga. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah memberi kepada kami kesempatan datang menyembah, memuji, berbakti kepada Engkau. Kami mengucap syukur oleh karena dorongan-dorongan rohani yang terus memperlengkapi kehidupan kami selama Tuhan menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk hidup dan menjalani di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat hidup sebagaimana Tuhan mau, Tuhan inginkan untuk kami menjalaninya. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkatilah mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada di Jakarta maupun luar Jakarta, luar pulau, yang bersama-sama berbakti kepada Tuhan saat ini. Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat Immanuel, Engkau menyertai mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, dan berbagai pergumulan kehidupan mereka, termasuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang sedang terus tengadah memohon belas kasihan Tuhan untuk disembuhkan dari sakit penyakit mereka dan pergumulan yang lain. Tuhan Yesus, Engkau pengharapan kami, kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan, memberkati setiap pergumulan mereka, memberikan jalan keluar, bahkan Engkau menyembuhkan dari sakit penyakit mereka. Hamba juga berdoa, mohonkan berkat untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia. Tuhan, berilah kepada mereka hikmat-Mu, supaya mereka dapat memimpin dengan baik,
menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh memikirkan, mengerjakan untuk kemajuan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan Tuhan beri kekuatan, ketabahan. Ketika para pemimpin bangsa kami harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan, kami tahu Tuhan Yesus Kristus hadir dan Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk Sekolah Baptis Cengkareng Indah. Kami bersyukur untuk launching penerimaan peserta didik baru. Kemarin telah berlangsung dengan baik. Kami mensyukuri karena sekolah ini adalah milik Tuhan, didirikan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau terus mengirimkan peserta didik baru. Dan bahkan peserta didik yang sudah ada, kami dapat membimbing mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, bahkan menuntun mereka untuk mengenal Yesus Kristus. Berkat-Mu turun untuk sekolah ini, ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di cabang dan TPW dari Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Tuhan berkatilah hamba-hamba Tuhan ini bersama keluarga, pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan kuatkan mereka bersama-sama jemaat untuk terus maju dalam pelayanan bersama dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika hamba-Mu bersama panitia PI rencana minggu ini, hari Sabtu dan Minggu akan kunjungan ke TPW Limbangan Brebes untuk upacara pembaptisan di sana. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami, beri sehat kepada kami rombongan, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat Tuhan, menyertai dan memberkati pergumulan-pergumulan mereka. Kami mengakhiri ibadah kami bersama, kebaktian kami bersama, dan atas perkenan Tuhan, kami melanjutkan hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Karena itu berkat-Mu turun, berkat yang daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melimpah, menyertai, memimpin setiap kami, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan kembali untuk bersatu sejenak.